Halo, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini ada kiriman sumber menarik dari Anda tentang Sado Pandeglang. Katanya sih, ikon transportasi kuda ini sekarang kondisinya nyaris punah. Bener nggak ya? Yuk kita telusuri bareng-bareng kisah di baliknya, langsung dari materi yang Anda kasih. Dulu nih ya, Sado itu kayaknya pemandangan biasa banget di Pandeglang. Bukan cuma alat angkut loh. Betul, lebih dari itu. Udah kayak bagian dari denyut nadi kehidupan lokal di sana. Coba deh Anda bayangin, jalanan Pandeglang zaman dulu. Mungkin bukan suara motor atau mobil ya, tapi Derap langkah kuda Sado ya, wah pasti beda banget suasananya. iya kan? Nah, misi kita kali ini, kita coba pahami Sado itu apa sih? Uniknya di mana? Kenapa kok bisa kesapu zaman? Terus, ada harapan nggak buat ke depannya? Oke, siap ya? Mari kita bongkar ini. Siap. Jadi Sado ini pada dasarnya kereta kuda, rodanya 2, ditarik satu kuda. Tapi yang bikin dia khas banget, yang jadi ciri utamanya, itu di tempat duduknya. Tempat duduknya, gimana tuh? Namanya dos a dos. Itu istilah Prancis, artinya saling memunggungi. Jadi 2 orang, termasuk kusirnya, itu ngadep ke depan. Nah, 2 penumpang lainnya duduk ngadep ke belakang. Punggung ketemu punggung gitu. Oh, jadi kayak punggungan ya duduknya? Iya. Oke. Itu bedanya sama delman atau andongnya berarti? Nah, tepat. Kalau delman kan biasanya semua hadap depan ya. Atau andong itu lebih gede, rodanya 4. Yang menarik lagi nih, nama Sado itu sendiri ternyata emang diambil langsung dari istilah Prancis tadi, dos a dos. Wah, serius? Iya, ini nunjukin ada semacam percampuran budaya gitu ya. Fitur tempat duduknya itu saking uniknya, sampai nama asingnya nempel jadi nama kendaraannya. Keren juga ya ceritanya. Kalau kita mundur sedikit ke awal abad 20-an gitu, Sado ini perannya gimana di Pandeglang? Wah, itu tulang punggung banget. Sumber Ana nyebutin, Sado itu buat ngangkut orang, buat bawa hasil bumi dari desa ke pasar misalnya. Jadi vital banget ya buat ekonomi waktu itu. Banget. Tapi ya gitu, modernisasi mulai datang. Dan itu mengubah segalanya. Nah ini nih, gimana tuh perubahannya? Sumbernya nyebutin, tahun 1908 itu jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan dibuka lewat Pandeglang juga. Terus nggak lama, awal 1920-an mulai muncul tuh bus-bus bermotor. Makin terorganisir lagi tahun 1938. Pasti lebih cepat ya, dan muat lebih banyak. Jelas, kereta api dan bus ini kan lebih efisien ya buat angkutan massal atau jarak jauh. Pelan-pelan Sado mulai kegeser perannya. Malah ironisnya, kereta api itu sendiri akhirnya berhenti operasi tahun 1984. Kalah juga sama transportasi jalan raya yang makin dominan. Wah, kereta api aja kalah saing. Iya, ini kayak pola umum dalam sejarah transportasi ya. Efisiensi dan kapasitas seringkali ya gitu, nyingkirin yang lebih tradisional. Oke, paham. Jadi makin jelas ya kenapa Sado makin terpinggir. Tapi kalau sekarang nih, apa sih penyebab utamanya Sado ini benar-benar diambang kepunahan? Menurut sumber-sumber Anda? Penyebabnya itu gabungan beberapa hal sih. Pertama jelas banget persaingan makin ketat. Sado udah nggak bisa ngejar kecepatan atau efisiensi, bis, minibus, kayak LF itu, angkot, apalagi ojek online sekarang kan, udah di mana-mana. Iya juga ya, susah bersaing soal waktu. Kedua itu tekanan ekonomi buat kusirnya. Ini berat banget. Ada gambaran dari konteks serupa di Cianjur, itu pendapatan harian bisa cuma sekitar Rp40.000. Buat pakan kudanya aja udah berapa kan? Aduh, iya ya. Buat hidup sehari-hari aja susah. Padahal ini profesi turun-temurun biasanya. Betul. Nah, yang ketiga, ini juga penting. Soal perubahan budaya dan pilihan masyarakat. Orang sekarang kan maunya yang praktis, cepat, nyaman. Terus terang aja, minat ke tradisi lokal, mungkin kayak kesenian rampak beduk yang disebut juga di sumber Anda, itu kayaknya cenderung turun di kalangan anak muda. Jadi Sado kayak kehilangan relevansinya gitu ya buat kehidupan sehari-hari. Bisa dibilang gitu. Kita dapat efisiensi, tapi ya ada warisan budaya lokal yang mungkin hilang di prosesnya. Semacam pertukaran gitu. Tapi ini bagian yang menarik nih. Ternyata ceritanya belum selesai ya. Sumber Anda malah bilang, justru Februari 2025 kemarin itu, Sado atau delman khas Pandeglang ini malah tampil beda. Nah, itu dia. Jadi ada semacam pergeseran fungsi. Sado-sado ini sekarang dihias warna-warni, sering muncul di acara-acara wisata atau budaya gitu. Oh, jadi bukan buat transportasi harian lagi? Kelihatannya begitu. Ini bisa kita lihat sebagai strategi adaptasi yang cukup cerdas ya. Status nyaris punah itu mungkin lebih pas kalau kita ngomongin fungsi utilitas hariannya.
buat angkutan biasa. Tapi, sebagai ikon wisata atau budaya, Dia nemu celah baru. Dia nggak lagi jualan kecepatan, tapi jualan pengalaman. Nilai nostalgia, keunikan, koneksi ke sejarah lokal. Itu kan nggak bisa ditiru sama angkutan modern. mirip kayak delman di Jogja atau Solo gitu ya? Atau mungkin kayak usaha melestarikan seni tradisi lain. Betul sekali. Mirip upaya pelestarian delman wisata di sana, atau kayak susulang sualan di Banten Selatan, yang juga disebut di sumber Anda. Sado sekarang menawarkan pengalaman otentik, bukan sekedar pindah tempat. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, perjalanan Sado ini kayak cermin perubahan besar ya. Dari pusat transportasi Pandeglang jadi simbol warisan budaya yang terancam. Iya, terancam oleh modernisasi, tekanan ekonomi, dan juga pergeseran selera masyarakat. Tapi masih ada potensi ya. Masih. Potensinya sebagai aset wisata dan budaya itu ada. Kuncinya ya di pengelolaan yang baik. Perlu ada kolaborasi gitu antara pemerintah, komunitas kusirnya sendiri, mungkin akademisi, swasta juga bisa ikut. Dukungan ekonominya juga penting ya buat kusirnya. Penting banget. Harus ada skema yang berkelanjutan buat mereka, plus promosi yang bagus biar orang tertarik, tapi keasliannya tetap terjaga. Oke. Nah, ini sebagai penutup nih. Mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan ya para pendengar. Saat kita bilang mau melestarikan warisan kayak Sado ini dengan cara mengubah fungsinya jadi objek wisata. Pertanyaannya, apakah kita itu benar-benar lagi menjaga jiwanya Sado, roh aslinya gitu? Atau kita cuma lagi, ya, ngemas masa lalu biar kelihatan menarik buat dikonsumsi zaman sekarang? Apa sih makna pelestarian yang sesungguhnya buat Anda? Coba direnungkan ya. Sampai ketemu di Deep Dive kita selanjutnya.